Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Nah, perkenalkan nama saya Siti Devi Triani. Saya dari Tadris Matematika C semester 6. Di sini saya akan membuat vlog terkait dengan tips dan trik belajar efektif di tengah pandemi COVID-19. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Argop Hakiki Hovia sebagai salah satu tugas ulangan akhir semester ini. Sudah 1 tahun lebih proses belajar mengajar di Indonesia dilaksanakan dengan school from home atau belajar dari rumah. Oleh karena itu, saya akan memaparkan sedikit terkait dengan tips dan trik belajar efektif di tengah pandemi. Mari kita simak videonya. Hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu siapkan ruangan khusus untuk belajar. Nah, ruangan untuk belajar ini sangat mempengaruhi konsentrasi kita saat belajar online berlangsung. Siapkan ruangan khusus yang nyaman bagi kalian untuk mengikuti pembelajaran online. Hindari tempat-tempat kerumunan yang menimbulkan kegaduhan dan memecah konsentrasi kalian di dalam proses belajar. Nah, kita tidak bisa memprediksikan apa yang terjadi di lingkungan rumah sekitarnya. Bisa jadi ada banyak anak-anak bermain yang menimbulkan kegaduhan, lalu ada suara yang kita tidak inginkan seperti suara ayam, suara burung, atau suara motor yang bising. Oleh karena itu, carilah tempat yang senyaman-nyamannya yang dapat membuat kita lebih fokus ke dalam pembelajaran online. Hindari tempat-tempat seperti kamar tidur karena hal tersebut bisa membuat kita ngantuk dan lalai dalam pembelajaran berlangsung. Yang kedua, batasi penggunaan handphone. Nah, jika handphone menjadikan salah satu objek kalian dalam proses belajar, ini sangat penting karena di dalam handphone kita bisa traveling kemana-mana ya. Kita bisa buka IG, buka WA tanpa kita sadari, padahal kita itu sedang pembelajaran online. Jadi lebih baik matikan notifikasi HP kalian atau silent HP kalian agar jari-jari kita tidak traveling membuka WA atau YouTube atau IG. Jadi lebih baik silent HP kalian dan fokuskan ikut kelas online dengan baik. Yang ketiga, susun jadwal. Nah, berhubung kita sekolah dari rumah, kita tidak bisa memprediksikan bahwa sepenuhnya kita akan belajar di rumah. Tidak bisa. Kita bisa saja membantu pekerjaan ibu. Kita dimintai bantuan oleh adik kita, kakak kita, saudara kita. Jadi lebih baik susun jadwal. Jam sekian saya ada kelas online. Oke. Lalu jam sekian sampai sekian saya harus mengerjakan tugas ini. Jam sekian sampai jam sekian saya akan membantu pekerjaan ibu di rumah. Nah, susun jadwal sebaik-baiknya agar pekerjaan agar tugas online, agar kuliah online dan pekerjaan di rumah tidak keteteran. Yang ketiga, susun jadwal. Nah, berhubung kita sekolah dari rumah, kita tidak bisa memprediksikan bahwa sepenuhnya kita akan belajar di rumah. Tidak bisa. Kita bisa saja membantu pekerjaan ibu. Kita dimintai bantuan oleh adik kita, kakak kita, saudara kita. Jadi lebih baik susun jadwal. Jam sekian saya ada kelas online. Oke. Lalu jam sekian sampai sekian saya harus mengerjakan tugas ini. Jam sekian sampai jam sekian saya akan membantu pekerjaan ibu di rumah. Nah, susun jadwal sebaik-baiknya agar kuliah online dan pekerjaan di rumah tidak keteteran. Yang keempat, pastikan koneksi internet tetap stabil. Nah, ini sangat penting sekali karena kita belajar via online, maka hal yang penting itu internet. Nah, saya yakin kalian semua di desa kalian semua, di tempat tinggal kalian semua ada jaringan koneksi internet. Tapi untuk stabil atau tidaknya pasti sering ada gangguan, seperti halnya jika hujan, mendung, itu kan koneksi internet jadi lambat. Lalu tiba-tiba kuota habis. Nah, itu kan bisa mempengaruhi kita saat belajar. Jadi pastikan koneksi internet tetap stabil agar tidak mengganggu proses belajar online dan tidak ketinggalan selama proses belajar online. Hal ini juga harus diperhatikan saat proses pengumpulan tugas. Tiba-tiba deadline jam
deadline jam 12. Baik Bu, tapi tiba-tiba jam 12 tiba-tiba mepet-mepet jam 12 sinyal kita ngelak atau tiba-tiba jaringan hilang, itu kan dapat mempengaruhi atau menjadi sumber permasalahan kita saat belajar online. Jadi kita harus mencari jaringan internet yang stabil dan jadi kita harus mencari jaringan internet yang tetap stabil. Untuk yang kedua, batasi penggunaan handphone. Nah, jika kita menggunakan handphone sebagai salah satu objek pembelajaran, lebih baik kita men-silent HP kita dari pemberitahuan seperti grup WhatsApp, pemberitahuan dari layanan Google. Yang ketiga yaitu susun jadwal. Nah, di dalam keseharian kita, berhubung kita belajar dari rumah, tidak bisa hanya fokus untuk belajar atau menghadap HP saja dalam proses belajar mengajar. Tip yang kelima, siapkan peralatan pendukung. Nah, siapkan peralatan pendukung yang memudahkan kalian dalam proses belajar online seperti laptop, HP, alat tulis, atau alat-alat yang lainnya yang sekiranya dapat menunjang kalian dalam proses belajar. Yang keenam, menggunakan aplikasi belajar yang baik. Nah, dalam penggunaan aplikasi ini kalian bisa konsultasikan atau berdiskusi dengan dosen sebelumnya. Aplikasi-aplikasi apa saja yang dapat membantu kita dalam proses belajar seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, atau aplikasi yang lainnya yang dapat memudahkan kita dalam proses belajar. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video vlog kali ini. Nantikan video vlog selanjutnya di YouTube channel Prodi Tadris Matematika. Oke, terima kasih, dadah.